teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Perkenalkan aku Elvi. Buat kalian yang baru pertama kali di channel aku, welcome. Jadi aku mau bahas tentang seputar education, pendidikan di Kanada, dan juga kehidupan student di Kanada. Nah, untuk di video kali ini aku akan bahas banyak banget pertanyaan dari dan beberapa teman-teman lain yang di Indonesia yang bertanya tentang berapa sih kak biaya awal yang kakak persiapkan waktu kakak berangkat ke Kanada? Atau ada juga yang bertanya seperti ini, berapa sih kak biaya agent atau konsultan pendidikan waktu kakak ngurus semua berkas-berkas waktu kuliah ke Kanada? Oke, jadi aku bahkan bahas seputar biaya persiapan aku dari keberangkatan aku sampai aku bisa kuliah di Kanada. Belum itu, jangan lupa terus untuk support channel aku, jadi aku makin semangat guys untuk buat videonya. Teman-teman jangan lupa subscribe. Tentunya tentang biaya yang aku persiapkan sesuai dengan pengalaman aku sebagai student dengan program Cooperative Education atau yang dikenal dengan Co-op program, yaitu program magang di Kanada, di mana programnya itu masanya selama 1 tahun, dan juga aku sekolahnya itu di private school, tepatnya di Arbutus College, ya, program business management selama 1 tahun. Dan juga aku waktu ke Kanada itu dibantu oleh agen pendidikan atau konsultan pendidikan di Indonesia yang mereka sudah bekerja sama dengan Arbutus College tempat aku bersekolah. Buat semua teman-teman yang tanya nama agen aku, sekali lagi sorry banget aku nggak bisa bilang karena memang aku sangat tidak merekomendasikan agen ini karena sekarang mereka ada masalah internal, dan juga sekarang setahu aku mereka sudah tidak beroperasi. Jadi setiap agen atau konsultan pendidikan di Indonesia itu mereka mengoffer program berbeda-beda, kemudian juga dengan kisaran biaya yang berbeda-beda. Biaya kuliah di Kanada itu berbeda-beda, jadi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya kuliah di Kanada. Pertama dari tingkat pendidikannya, misalkan teman-teman mau ngambil level sertifikat atau level diploma atau bachelor atau master atau PhD. Seperti teman-teman ketahui semua, kalau dia programnya yang seperti aku ambil, program co-op atau program magang, itu kebanyakan mereka menawarkan level sertifikat atau level diploma. Level sertifikat atau diploma ini bisa diambil oleh siapapun yang sudah berumur di atas 18 tahun atau 19 tahun. Atau dibilang sudah tamat SMA guys ya, ataupun kalian meskipun sudah tamat S1 kalian masih tetap bisa untuk mengambil program ini. Oke, kemudian faktor lain yang mempengaruhi biaya kuliah di Kanada adalah location sekolah. Di Kanada itu ada 10 provinsi dan ada 3 daerah teritori, dimana setiap provinsi di Kanada itu mulai dari biaya hidup, kemudian dari biaya pendapatan, kemudian dari biaya sekolahnya itu pun berbeda-beda guys ya. Dan aku tinggalnya tepatnya di provinsi British Columbia, yaitu tepatnya di kota Vancouver. Oke. Jadi yang akan aku bahas di sini yaitu khususnya sekolah aku yang di kota Vancouver. Kemudian faktor lain juga yang mempengaruhi biaya kuliah di Kanada itu adalah sekolahnya ya guys, jenisnya. Jadi ada yang sekolah publik, kalau sekolah publik itu kayak college sama university, dan juga ada yang dia sekolahnya yaitu sekolah private. Overall yang aku tahu dan yang udah aku cek di beberapa location sekolah dan juga di beberapa college yang ada, sekolah publik itu lebih mahal untuk international student dibandingkan dengan sekolah private seperti itu. Dan aku sekolahnya di sekolah private guys ya. Balik lagi aku bilang, semua biaya yang aku bahas ini adalah berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan agent yang aku pakai. Jadi tidak bisa teman-teman, kalau yang baru nonton channel aku, jadi tidak bisa kayak teman-teman membandingin sama college yang lain, atau membandingin dengan provinsi yang lain, atau kok bisa semurah itu. Jadi ini semua based on my experience guys ya. Jadi setidaknya teman-teman ada kisaran kalau dia private college di Vancouver biayanya setahun dengan private college biayanya setahun hampir sama seperti
biaya aku setahun di Arbutus ya. Juga kita masuk, jadi biaya aku di Arbutus College selama 1 tahun dengan program Business Management itu biayanya sebesar totalnya dari sekolah 8.470. Nah, biayanya itu aku bisa bayarkan selama 3 kali pembayaran. Oke, teman-teman bisa lihat di samping ini. Mereka kasih 3 payment term. Jadi di Kanada itu setahu aku kalau dia private college kalian bisa bayarnya itu per bulan atau dia per term. Kalau per term itu dia minimal per 3 bulan sekali, karena 1 term atau 1 semester di Kanada itu dia 3 bulan ya. Ya itu. Dan kalau di public college setahu aku dia juga bayarnya per term, jadi mereka nggak kasih per bulan tapi mereka bayarnya per term. Dan setahu aku kalau kita baru dari Indonesia studentnya mau ke Kanada, biasa kita melunasin 1 term pertama dulu. Di Indonesia kita udah melunasin 1 term pertama, dan kemudian term berikutnya kita bisa lunasin ketika studentnya sudah ada di Kanada. Oke. Tapi di posisi aku pada saat itu harga dari 8.470 ini berbeda harganya dengan biaya paket atau price list yang udah ditawarin sama agen aku, dan tentunya biayanya lebih mahal ya, up sedikit lah karena sudah dengan biaya-biaya yang lain-lainnya. Oke, aku dulu nggak tahu ternyata biaya asli dari sekolahnya itu sebesar 8.470 Canadian dollar. Karena aku tahu biaya ini setelah aku mendapatkan LOA dan juga kita mendapatkan kontrak letter dari sekolahnya. Jadi waktu aku pertama kali ke agent itu mereka kasih aku kayak price list gitu. Kalau mengambil program ini, business management di college ini, itu biayanya segini. Dan juga mereka menawarkannya ini kamu bisa bayar, agent aku ya, itu dia bilang aku bisa bayar untuk 2 payment term. Aku dulu menawarkan dengan mengambil program business management di Arbutus College, itu first paymentnya atau pembayaran pertamanya yang harus aku lunasin di Indonesia adalah sebesar 4.850 Canadian dollar ya. Itu harus dihitung dihitung udah di kurs Canadian dollar. Kemudian payment keduanya yaitu sebesar 4.350, dan payment keduanya itu dibayarin bisa aku bayarin setelah aku sudah di Kanada gitu. Ya, itu udah beda guys ya. Jadi 4.850 ditambah 4.350 totalnya semua adalah 9.200. Sedangkan dari sekolahnya yaitu mereka menawarkan sebesar 8.470. Jadi selisihnya ada 730 Canadian dollar. Itu semua yang aku keluarin ya. Nah, itu 9.200 total yang aku price list dari agent aku, itu sudah termasuk dengan program biaya lain-lain seperti biaya pendaftaran, kemudian biaya visa, pengurusan visa, fotokopi dan lain-lain. Tetapi tidak termasuk sama biaya medical check up. Oke? Jadi itu except sama biaya medical check up. Tapi overall semuanya aku udah nggak ada biaya lain-lain. Jadi biaya-biaya lainnya itu sudah termasuk biaya pendaftaran ke sekolah ya, karena kalau kita semua mendaftar ke sekolah ke Kanada khususnya, mereka ada biaya administrasi di awal. Jadi biayanya itu ada yang berkisar 100 Canadian dollar, 150 Canadian dollar, 250 Canadian dollar, itu tergantung dari sekolahnya ya. Nah, untuk Arbutus itu dia terhitung 250 Canadian dollar. Oke, dan itu kalau teman-teman ngurus sendiri, teman-teman harus membayarnya menggunakan kartu kredit. Jadi teman-teman harus menyiapin kartu kredit untuk membayar biaya pendaftaran. Tapi kalau teman-teman pakai agent, itu berdasarkan pengalaman aku udah include di price list mereka. Kemudian juga seperti biaya translate ijazah kita misalkan yang belum ditranslate, itu udah termasuk juga biayanya guys. Kemudian biaya visa, kalau biaya pembuatan visa untuk visa student itu biayanya sebesar 150 Canadian dollar. Itu teman-teman udah harus bayar. Kalau itu udah termasuk di price list itu ya, 150. Tapi sekarang ada namanya biaya biometrik, harus biometrik fingerprint, itu
itu biayanya sebesar 85. Jadi kalau di total 150 ditambah 85 itu totalnya 235 untuk pembuatan visa sama pembuatan biometrik ya. Kalau teman-teman apply sendiri itu cuma bayar 235. Tapi kalau teman-teman pakai jasa agent biasanya lebih dari itu ya biayanya. Jadi di agent aku mereka kasih untuk visa 150 karena dulu belum ada biometrik, dan juga untuk jasa visanya yaitu 1 juta ya, seperti itu. Jadi total 150 plus 1 juta. Oke guys, jadi kesimpulannya waktu aku berangkat itu aku udah melunasi 50% dari biaya sekolahku, yaitu aku keluarin duit untuk pada saat itu sebesar 4.850, sudah include biaya sekolah sama biaya lain-lain except medical check up ya. Jadi medical check up seingat aku pada saat itu aku bayar sebesar 3 juta something guys ya, jadi di atas 3 juta ya. Itu untuk biaya medical check up, itu udah include semuanya. Jadi medical check up itu pada saat visa kita udah masuk di kedutaan, nanti mereka ngirimin kita email kapan kita akan melakukan medical check up. Dan setahu aku waktu itu karena posisi aku di Jakarta, jadi aku medical check upnya di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh kedutaan di Jakarta ya. Biaya lain lagi adalah tiket pesawat. Jadi tiket pesawat pada saat itu aku belinya di Traveloka, yaitu sebesar 7 juta sekian. Aku lupa exactly berapa guys ya. Jadi sebesar 7 juta dari Jakarta ke Vancouver. Tapi karena aku dapat diskon di Traveloka, jadi aku cuma bayar 1 juta diskonnya pada saat itu. Jadi aku cuma bayar total sekitar 6 juta. Nah ini harus teman-teman pintar-pintar nih kalau udah mau berangkat, nanti harus mulai cari-cari promo, bisa save money lah. Kemudian aku waktu itu bawa cash dan aku tukarnya itu sekitar, kalau nggak salah aku tukarnya sekitar 17 juta. Pada saat itu cash aku tukar, jadi itu sekitar 1.500 dolar. Pada saat itu biaya dolar itu Canadian dollar masih 10.600 something guys ya, per 1 Canadian dollar. Jadi dari aku berangkat itu dari 1.500 yang aku bawa cash. Dari hari itu, semenjak hari ini itu aku udah nggak pernah minta kiriman lagi dari orang tua karena udah ngebantu banget sama hasil kerja part time aku di sini. Dan juga biaya aku yang 50%, tadi kan udah aku bayar 50 tuh, dan sisanya 50% itu aku ngelunasin sendiri dari hasil kerja aku selama aku di Kanada gitu guys ya. Jadi aku udah ngelunasin semuanya itu sendiri sampai hari ini. Oke guys, dan so far itu sih. Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri ya. Dari biaya sekolah yang aku bayar di awal setotal 4.850 di plus medical check up 3 jutaan ya. Kemudian di plus biaya tiket pesawat let's say 6.500.000 kalau nggak salah dulu ya. Kemudian di plus biaya cash yang aku bawa 1.500-an. Oke guys, jadi sekali lagi aku mau bilang ini biayanya, price listnya itu dari agent aku. Nah setiap agent itu mereka menawarkan price list yang berbeda-beda. Jangan cuma bertanya sama satu agent. Kalau berdasarkan pengalaman aku, tanya juga ke 2 atau 3 agent lainnya, dan teman-teman bisa membandingkan biaya berapa banyak biaya yang teman-teman harus keluarkan. Kemudian kalau teman-teman tanya apakah bisa kuliah di Kanada tanpa agen pendidikan, jawaban saya iya, bisa banget ya. Dan tentunya biayanya juga bisa lebih murah, dan hopefully informasi ini bisa membantu teman-teman mempunyai bayangan berapa kira-kira dana yang dibutuhkan untuk bisa kuliah di Kanada dengan program Study Plus magang di Kanada, tepatnya di kota Vancouver ya. Dan setahu aku so far biayanya tidak jauh berbeda selama sekolahnya masih sekolah private dan juga letaknya di Vancouver ya. Oke guys, thank you, terima kasih buat teman-teman yang sudah terus mendukung channel aku. And jangan lupa like, comment, and jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman lainnya, silakan teman-teman share ke seluruh sosial media teman-temannya. Dan I'm gonna see you next video, and thank you so much, bye bye.